Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Eka Putri, NIM 1904-2018, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang sistem informasi manajemen, di mana sistem informasi manajemen kerap disingkat dengan SIM yang berasal dari bahasa Inggris, yakni Management Information System. Pengertian SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Menurut Moel Jodiharjo dalam Agustiandra dan Sabandi 2019, sistem informasi manajemen adalah suatu metode untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu bagi manajemen tentang lingkungan luar organisasi, dengan tujuan untuk menunjang proses pengambilan keputusan serta memperbaiki proses perencanaan dan pengawasan. Menurut Stoner dalam Ahmad dan Ristanti 2017, sistem informasi manajemen adalah sebuah metode formal untuk menyediakan informasi yang sistem dan akurat, tepat waktu bagi manajemen, yang diperlukan untuk mempermudah proses pengambilan keputusan dan memungkinkan fungsi-fungsi dari manajemen seperti perencanaan, pengendalian, dan operasional organisasi dapat dilaksanakan secara efektif. Slide selanjutnya yaitu konsep sistem informasi manajemen. Dalam memahami suatu ilmu pengetahuan ilmiah, terlebih dahulu perlu dipahami konsep dari bidang ilmu yang dibahas. Oleh sebab itu, dalam memahami sistem informasi manajemen dalam administrasi publik, ini diperkenalkan terlebih dahulu definisi konsep yang digunakan dalam pembahasan buku ini. Selanjutnya akan diuraikan konsep yang dimaksud tersebut. Sistem adalah kumpulan dari bagian-bagian atau hal-hal yang saling berkaitan dan beroperasi atau bekerja secara bersama-sama untuk mencapai satu atau lebih dari tujuan. Sistem sendiri terdiri dari dua elemen, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Selanjutnya adalah pengertian dari data. Di SIM sendiri ada data, yaitu pengertiannya adalah berbagai fakta yang mencerminkan atau yang mewakili suatu keadaan, kondisi, atau peristiwa yang terjadi atau ada di dalam atau lingkungan fisik organisasi. Data tidak dapat langsung digunakan untuk pengambilan keputusan, melainkan harus diolah terlebih dahulu agar dapat dipahami, lalu dimanfaatkan dalam berbagai aspek tertentu. Selanjutnya yaitu secara umum dari tujuan sistem informasi adalah yang pertama, menciptakan informasi yang berguna bagi pemakainya. Yang kedua, menciptakan informasi yang relevan, akurat, dan dapat dipercaya. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas kerja sebuah organisasi. Yang keempat, membantu pimpinan dalam membuat sebuah keputusan. Yang kelima, meminimalisir terjadinya kesalahan data. Yang keenam, yaitu memberikan kecepatan dan kemudahan kepada pengguna dalam mengakses sebuah informasi. Selanjutnya yaitu ada beberapa manfaat dari sistem informasi manajemen. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai tanpa harus atau mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Selanjutnya, menjamin ketersediaannya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Selanjutnya, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang keempat, mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Yang kelima, menetapkan investasi yang akan diarahkan. Yang keenam, mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi yang baru. Yang terakhir yaitu memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Selanjutnya yaitu sistem informasi manajemen bagi pelayanan publik. Setiap kantor pemerintah harus mampu mengidentifikasi operasi-operasi atau aktivitas yang terkait dalam aspek penting lingkungan sejalan dengan kebijakan, tujuan, serta sasaran. Selain itu, organisasi pemerintahan juga harus mampu merencanakan serta mengendalikan operasi-operasi tersebut. Sebagai contoh dalam hal penyusunan dan pencetakan laporan-laporan, kegiatan ataupun transaksi-transaksi yang dilakukan
dengan menerapkan sistem informasi manajemen berbasis komputer dengan tujuan untuk menciptakan adanya penghematan baik waktu maupun tenaga bagi pegawai. Slide terakhir yaitu kesimpulannya. Jadi, sistem informasi manajemen sangat diperlukan dalam dunia pendidikan. Dengan adanya sistem informasi manajemen, data seluruh siswa dapat disimpan dengan cakupan yang banyak. Dan apabila diperlukan, data dan informasi tersebut dapat ditemukan dengan mudah, cepat, akurat, dan dapat dipercaya. Yang kemudian informasi tersebut dijadikan landasan atau pedoman dalam mengambil sebuah keputusan dan melakukan sebuah tindakan. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada beberapa materi yang kurang atau tidak lengkap. Saya mohon maaf. Saya Mary Eka Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.